Preferences from home interface. Bencana banjir bandang terbesar dalam sejarah peradaban terjadi pada masa kehidupan Nabi Nuh alaihissalam. Peristiwa itu menenggelamkan makhluk bumi, kecuali mereka yang ikut ke dalam kapal yang dibuat oleh sang Nabi. Saat banjir menghantam, kapal ini kemudian berlayar membawa penumpang dalam gelombang laksana gunung. Air bah ini dengan mudah menggulung manusia ingkar yang berlarian mencari keselamatan. Tidak ada yang tersisa kecuali mereka yang percaya kepada risalahnya. Konon, setelah hari yang mengerikan itu, sang nabi dan pengikutnya mengarungi lautan selama 150 hari. Hingga akhirnya, bahtera itu pun berlabuh di atas bukit yang bernama Al-Judi. Bagaimana kisah perjalanan kapal Nabi Nuh usai banjir bandang ini? Menurut para ulama, Nabi Nuh alaihissalam diutus saat umat menyembah berhala dan setan. Nabi Nuh hidup di tengah kaumnya selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Beliau menyerukan tentang tauhid, bahwa tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Ia menetap di tengah-tengah mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Lalu mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Ankabut ayat 14. Berbagai upaya dilakukan sebagai upaya dakwah, namun kaumnya tidak peduli dan hanya sedikit yang beriman kepada dakwah kenabiannya. Sang nabi berputus asa terhadap usaha yang dilakukannya. Ia tidak melihat adanya kebaikan pada diri kaumnya, hingga pada akhirnya beliau menyadari bahwa tidak ada kebaikan yang diharapkan pada diri mereka. Nabi Nuh kemudian mendoakan keburukan bagi mereka yang tertulis dalam Al-Quran. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku. Oleh sebab itu, adakanlah suatu keputusan antara diriku dan mereka. Lalu selamatkanlah aku dan orang-orang mukmin yang bersama dengan diriku." Quran Surat Asy-Syura ayat 117 hingga 118. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Nuh, "Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka semua akan ditenggelamkan." Quran Surat Hud ayat 37. Sebagian ulama salaf berkata, ketika Allah mengabulkan doa Nabi Nuh, Allah memerintahkan beliau untuk menanam pohon besar sebagai persiapan bahan untuk membuat kapal. Selanjutnya, beliau menanam pohon dan menunggu selama 100 tahun. Setelah 100 tahun berlalu, beliau membelah-belah kayu pohon tersebut. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk mengangkut semua jenis tumbuh-tumbuhan, pepohonan, dan semua makhluk hidup yang berpasang-pasangan ke dalam kapal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hingga perintah kami datang, dan At-Tanur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari tiap-tiap binatang sepasang, jantan dan betina, dan keluargamu, kecuali orang yang telah terdahulu berlaku ketetapan azab kepadanya, dan muatkanlah orang-orang yang beriman, dan tidak beriman bersama dengan Nuh, kecuali sedikit." Quran Surat Hud ayat 40. Kemudian bahtera itu membawa mereka di tengah-tengah gelombang yang laksana gunung. Banjir seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya, di mana gelombangnya hingga menjulang tinggi dan menenggelamkan daratan. Langit seperti menumpahkan airnya dan bumi memancarkan air dari segala penjuru. Seperti disebutkan dalam firman Allah, dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Quran Surat Hud ayat 42. Dengan terkabulnya doa Nabi Nuh ini, maka tidak ada penentang beliau yang tersisa.
termasuk istri dan anaknya yang telah menolak beriman kepada dakwahnya. Bahtera tersebut kemudian mengarungi dataran yang sudah menjadi lautan tersebut selama 150 hari. Alba Ibnu Ahmar meriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Nuh berada di dalam kapal bersama dengan 80 orang dengan keluarganya masing-masing. Mereka berada di dalam kapal selama 150 hari. Allah mengarahkan kapal itu ke Mekah. Lalu kapal itu berputar-putar mengelilingi Baitullah selama 40 hari. Setelah itu, Allah mengarahkan kapal itu ke Bukit Al-Judi, hingga akhirnya berlabuh di bukit tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, difirmankan, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkatan dari kami atas umat-umat yang mukmin dari orang-orang yang bersamamu. Dan ada pula umat-umat yang kami beri kesenangan kepada mereka dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari kami." Quran Surat Hud ayat 48. Nabi Nuh dan umatnya kemudian membangun sebuah negeri yang diberi nama Samanin. Selanjutnya, terjadi perkembangan dalam bidang bahasa hingga menjadi 80 bahasa. Ibnu Abbas mengatakan, setelah itu Nabi Nuh hidup 350 tahun lagi. Namun hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu pasti berapa lama Nabi Nuh hidup usai peristiwa banjir tersebut. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semuanya ikhwan akhwat rahimakumullah? Kelas 4 yang Ustaz banggakan. Semoga antum semuanya tetap bersemangat pada siang hari ini, tetap istiqomah dalam kebaikan dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah hari ini Ustaz senang sekali bisa kembali berjumpa dengan antum meskipun belajarnya lewat jarak jauh. Insya Allah tanpa mengurangi semangat Ustaz untuk terus ingin belajar dan terus membersamai antum semua dalam pelajaran Saqofah Islamiyah. Insya Allah kemarin antum dan Ustaz sudah belajar tentang bagaimana beriman kepada kitab-kitab yang pernah Allah turunkan. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quran yang menyempurnakan kitab suci yang pernah Allah turunkan kepada manusia. Dan termasuk bagaimana mengimaninya, bagaimana mengimani kitab-kitab selain Al-Quran, yaitu sebatas mempercayai bahwa Allah pernah menurunkan kitab suci selain Al-Quran. Namun bukan berarti kita harus melaksanakan isi daripada kitab suci tersebut. Kenapa? Karena kitab suci tersebut sudah Allah sempurnakan dengan Al-Quran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar nih tentang lanjutannya. Lanjutannya apa itu? Lanjutannya tentang bagaimana kita sebagai seorang muslim harus beriman kepada para rasul. Yaitu kita bagaimana beriman kepada para rasul yang pernah Allah turunkan ke bumi ini untuk umat manusia. Dengan dalil nakli. Nakli itu apa? Karena ada dalil akli dan dalil nakli. Kalau dalil akli itu dengan akal. Kalau dalil nakli berarti dengan selain akal. Contohnya dengan tulisan. Nah, kali ini kita akan mencoba bagaimana beriman kepada para rasul yang pernah Allah turunkan dengan dalil nakli, yaitu dengan dalil yang tertulis berupa ayat-ayat di dalam Al-Quran. Insya Allah itu yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Semoga antum semua tetap bersemangat. Nah, sebagai seorang muslim tentunya beriman kepada Rasulullah saja tidak sempurna ketika kita belum mempercayai atau belum mengimani bahwa Allah juga pernah menurunkan kitab-kitab suci dan Allah pernah menurunkan para rasul. Jadi Allah dan Nabi Muhammad pun menyuruh kita untuk beriman kepada para rasul yang pernah ada. Selain Rasulullah sebagai penutup para nabi dan para rasul. Antum tahu, kata rasul itu berasal dari kata al-irsal. Apa artinya?
yaitu yang berarti pengutusan. Pengutusan seseorang untuk suatu tujuan. Nah, ini kata dari al-irsal, yaitu pengutusan seseorang untuk suatu tujuan. Itu asal katanya. Secara istilah, Rasul ini adalah orang yang diutus oleh Allah dengan membawa risalah atau pesan. Pesan tertentu, yaitu tadi saya ulangi lagi, adalah orang yang diutus oleh Allah dengan membawa risalah atau pesan tertentu dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia. Dan manusia diperintahkan untuk mengikuti dia. Nah, ini adalah kata dari Rasul. Berbeda dengan Nabi yang berasal dari kata an-naba yang artinya kabar. Seperti itu ya. Kata Rasul dari kata al-irsal yang artinya utusan. Di dalam Al-Quran, di mana kita sudah yakin nih bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang terjamin keasliannya dan benar datangnya dari Allah yang dibawa oleh Rasul Muhammad SAW. Menjelaskan terkait adanya para Rasul. Nah, ini nih dalil naklinya. Jadi di dalam Al-Quran dijelaskan nih bahwa Allah mengabarkan kepada kita tentang adanya para Rasul. Ustaz bacakan ya, perhatikan. Di dalam surat Al-Quran yaitu surat Ibrahim ayat 285 yang isinya berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi minar rabbih mir rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya apa? Artinya adalah kata Allah, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Nah ini kata rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan, ya Allah. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Ini di dalam Quran surat Ibrahim ayat 285. Nah, dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis, yang diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, ada berapa jumlah Nabi? Rasulullah menjawab, Nabi ada 124.000 dan di antara mereka nih ada para Rasul sebanyak 3.315 orang. Jadi 124.000 itu Nabi dan Rasulnya ada 3.315 orang. Mereka sangat banyak kata beliau, kata Rasulullah. Hadis riwayat Ahmad nomor 22.342. Jadi para Nabi dan Rasul itu sangat banyak. Kata Rasulullah seperti itu. Namun ada 25 Nabi dan Rasul yang wajib diketahui oleh kita. Ini wajib untuk kita ketahui. Di antaranya nih, yang pertama, Nabi dan Rasul
Yang pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ini adalah Rasul dan Nabi dan Rasul yang pertama kali Allah turunkan di muka bumi. Yang kedua adalah Nabi Idris alaihissalam. Kemudian yang ketiga Nabi Nuh alaihissalam yang mampu membuat perahu. Kemudian Nabi Hud alaihissalam. Kemudian Nabi Salih alaihissalam. Selanjutnya yang keenam Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Lut. Yang kedelapan Nabi Ismail alaihissalam. Yang kesembilan Nabi Ishak alaihissalam. Yang ke-10 Nabi Yakub alaihissalam. Yang ke-11 Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ini adalah nabi yang mempunyai wajah yang tampan. Kemudian yang ke-12 Nabi Ayub alaihissalam. Yang ke-13 Nabi Zulkifli alaihissalam. 14 Nabi Su'aib alaihissalam. Kemudian Nabi Yunus, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Ilyasa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Nah, 25 Nabi ini termasuk juga Rasul. Jadi, yang tadi saya sebutkan tadi adalah Nabi dan Rasul. Kalau Rasul itu pasti Nabi. Tapi kalau Nabi belum tentu Rasul. Bedanya apa? Ya, tadi saya bedakan bahwa seorang Rasul dan Nabi itu berbeda. Kalau Rasul itu adalah yang membawa adalah utusan. Artinya utusan yang diutus oleh Allah untuk umat manusia. Kalau naba artinya kabar, yang memberi kabar saja untuk manusia. Yang ini beda nanti. Dalam tugasnya berbeda kalau Rasul dan Nabi ya. Seperti itu. Namun untuk kali ini kita akan bahas tentang Rasul saja. Kemudian ada lagi Nabi Daud tadi kelewatan. Nah, sebagai seorang Muslim, kita wajib percaya dengan para nabi-nabi tadi, dengan para nabi dan Rasul tadi yang Ustaz sudah sebutkan, dan banyak yang lain yang mungkin kita tidak ketahui. Nah, hanya sebatas apa mempercayainya, sampai mana atau sebatasannya apa kita percaya, apakah kita harus melaksanakan ajaran mereka, syariat mereka. Nah, ini harus kita ketahui bahwa keimanan kita hanya sebatas kepada kita beriman kepada mereka, namun untuk syariatnya, untuk hukum-hukumnya, kita mengikuti Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul penutup, ya, yang menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya yang dibawa oleh pendahulunya. Nah, itu ya. Jadi ketika kita percaya kepada Rasul dan Nabi, bukan berarti kita harus mengikuti syariatnya. Kita mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Sama sebelumnya. Kita percaya kitab-kitab suci yang ada Taurat, Zabur, Injil, tapi kita tidak punya kewajiban untuk melaksanakan isinya. Kita punya kewajiban melaksanakan kitab yang terakhir yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Al-Quran. Sama seperti hari ini. Kita percaya para nabi dan rasul, tetapi kita tidak punya kewajiban untuk melaksanakan syariatnya. Karena syariat tadi sudah disempurnakan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan rasul. Mungkin ada nih di antara manusia yang masih percaya, bahkan salah mengimani para nabi dan rasul. Contohnya Nabi Isa. Nabi Isa dikatakan Tuhan, ya kan? Padahal Nabi Isa ini adalah nabi dan rasul. Dia manusia biasa yang diberikan Allah keistimewaan menjadi seorang nabi dan rasul. Dia bukan Tuhan. Nah, itu ya. Itu yang perlu kita ketahui dan ada batasannya seperti itu. Nah, dengan seperti itu insya Allah kita akan mampu menjadi seorang muslim yang sempurna imannya. Beriman kepada kitab-kitab suci yang pernah ada dan beriman kepada para nabi dan rasul yang pernah Allah turunkan. Insya Allah jika seperti itu kita akan menjadi seorang muslim yang sempurna imannya. Semoga apa yang tadi Ustaz sampaikan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, menjadi sesuatu yang semakin menguatkan kita
Makanya jangan sampai salah nih ketika kita beriman, kemudian nanti ada orang yang mengatakan, Nabi Isa itu Tuhan loh, dia bisa menghidupkan orang mati. Nah, nanti kita tersesat. Makanya ketika kita sudah tahu itu, ya insya Allah kita tidak akan tersesat karena kita beriman bahwa mereka adalah manusia biasa, yaitu Nabi dan Rasul, gitu kan? Insya Allah dengan seperti itu kita akan tetap di jalan yang benar, ya. Bahkan itu menjadi keridhaan Allah SWT yang mengantarkan kita ke jannah. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah nanti ada tugas yang bisa saya sampaikan di akhir setelah antum menyimak video ini. Kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.